gimana nih kabarnya? Pasti baik dong. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kita nyanyi lagu Yesus Cinta Anak-anak. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta anak-anak, semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita berdoa dulu ya. kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti dan melakukan kehendak firman-Mu Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Kanan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar
Nah, sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 9. Nah, dengan perikop itu Zakeus. Nah, di suatu kota bernama Yeriko ada seorang yang sangat kaya yang bernama Zakeus. Nah, Zakeus itu bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Nah, ia memimpin orang-orang yang mengumpulkan uang pajak dari rakyat untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi. Orang-orang Yahudi tidak menyukainya. Jadi Zakeus itu adalah seorang pemungut cukai. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke kota Yeriko. Banyak orang yang mengetahuinya, terus mereka datang berbondong-bondong untuk melihat Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus ini juga didengar oleh Zakeus. Walaupun ia belum pernah bertemu Tuhan Yesus, namun ia sudah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, Zakeus juga datang untuk melihat Tuhan Yesus. Namun, tubuhnya pendek sehingga tidak dapat melihat Tuhan Yesus karena terhalang oleh begitu banyak orang yang berdesak-desakan ingin melihat Tuhan Yesus. Jadi karena tubuh Zakeus itu pendek, jadi ia tidak dapat melihat Tuhan Yesus karena dikelilingi oleh banyak orang. Nah, namun Zakeus tidak kehilangan akal loh. Ia melihat ada sebatang pohon yang cukup tinggi di tempat yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Walaupun ia kesulitan untuk memanjatnya, tetapi ia berusaha memanjat pohon itu agar dapat melihat Tuhan Yesus. Jadi, meskipun dia tubuh pendek, tapi dia punya akal. Dia cari pohon yang ada di sekitar situ yang paling tinggi, terus dia naik deh ke atas pohonnya untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, saat Tuhan Yesus melewati pohon itu, ia melihat ke atas dan memanggil Zakeus agar ia segera turun. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan menumpang di rumah Zakeus. Nah, jadi Tuhan Yesus itu pas berjalan, dia melihat Zakeus di atas pohon dan disuruh turun. Nah, Zakeus sangat senang dan ia segera turun untuk menemui Tuhan Yesus. Tetapi, orang-orang yang tidak menyukainya berkata bahwa ia orang berdosa, sehingga tidak pantas Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Tetapi Zakeus berjanji kepada Tuhan Yesus bahwa ia akan membagikan setengah dari hartanya untuk orang miskin dan ia akan mengembalikan 4 kali lipat uang orang yang telah ditipunya. Jadi karena dia senang Tuhan Yesus mau ke rumahnya, ia berjanji ia akan membagikan setengah dari hartanya untuk orang miskin dan ia akan mengembalikan 4 kali lipat uang orang-orang yang telah ditipunya. Nah, Tuhan Yesus sangat senang dengan sikap Zakeus ini karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa kesalahan Zakeus diampuni dan ia beserta keluarganya mendapat keselamatan. Jadi meskipun dia orang berdosa, tapi Tuhan Yesus mau mengampuninya karena sikap Zakeus itu adalah baik. Nah, dari renungan ini, dari cerita tadi tentang Zakeus ini terjadi di kota Yeriko. Sebagaimana cerita yang lalu ketika memasuki kota Yeriko, Tuhan Yesus bertemu dan kemudian menyembuhkan Bartimeus yang buta. Mungkin hal itu kemudian didengar juga oleh Zakeus sehingga ia berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, apa yang didengar Zakeus tentang Tuhan Yesus membuat ia sangat berniat untuk melihat Tuhan Yesus. Walaupun punya niat yang kuat, ternyata Zakeus diperhadapkan dengan tantangan yang besar. Nah, dalam cerita ini seperti postur tubuhnya yang kecil. Nah, hal ini membuat ia kesulitan untuk melihat, apalagi harus bertemu dengan Tuhan Yesus yang sedang berada di tengah kerumunan orang yang padat. Karena itu, Zakeus berusaha dengan segala kemampuannya untuk sekedar dapat melihat Tuhan Yesus. Nah, untuk itu ia memanjat sebatang pohon ara yang berada di jalan yang sedang dilalui Tuhan Yesus. Mengingat postur tubuhnya yang pendek, mungkin ia juga kesulitan untuk memanjat pohon ara itu. Tetapi dengan tekadnya yang kuat, ia berhasil melakukannya dan berhasil juga melihat Tuhan Yesus yang diharapkannya, seperti apa yang diharapkannya. Nah, niat yang sudah tercapai, tetapi lebih dari apa yang diharapkannya, ternyata Tuhan Yesus menanggapi niat hati Zakeus itu dengan bermaksud
menumpang di rumahnya. Nah, ini merupakan kesempatan yang sangat besar untuk dapat lebih jauh mengenal bahkan melayani Tuhan Yesus. Dan yang tentunya menjadi kerinduan yang sangat besar bagi orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Walaupun banyak orang kemudian menanggapi serta sinis tentang Tuhan Yesus yang menginap di rumahnya, Zakheus tidak berkecil hati. Bahkan dengan penuh semangat dan sukacita, ia mau berbagi dengan orang-orang miskin dan menebus kesalahan yang dilakukan kepada orang-orang. Nah, apa yang dilakukan Zakheus ini memberikan pelajaran yang berharga pada kita. Nah, di berbagai tempat dunia ini, banyak orang Kristen yang tidak mempunyai kesempatan untuk datang bersekutu atau beribadah kepada Tuhan. Mereka selalu dihalang-halangi, bahkan ada yang dianiaya, bahkan dibunuh karena keinginan mereka untuk memuji nama Tuhan. Sebaliknya, di tempat lain di dunia ini, di mana kesempatan untuk beribadah, bersekutu, dan menyembah Tuhan juga memberitakan tentang Tuhan, tidak dihalangi, bahkan diberi seluas-luasnya. Banyak orang Kristen yang tidak memanfaatkannya. Ada hal lain yang menghalangi mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus dan mereka tidak berusaha untuk mencari jalan keluar agar dapat bertemu Tuhan. Keadaan ini sama dengan apa yang dialami oleh Zakheus. Nah, ketika ingin bertemu Tuhan Yesus, nah ia terhalang oleh banyak orang. Saat ini kita yang tidak berusaha mencari Tuhan Yesus sebenarnya juga terhalang dengan kesibukan dan keasikan kita masing-masing. Dan kita tidak berusaha untuk mengatasinya atau mencari jalan keluar seperti Zakheus. Nah, ingatkan kepada keluarga kita bahwa mereka juga seperti Zakheus yang ingin bertemu Tuhan Yesus. Seringkali keinginan itu terhalang oleh berbagai hal. Keinginan untuk bertemu Tuhan Yesus melalui sekolah minggu, berdoa maupun beribadah bersama seringkali terhalang oleh keasikan bermain, terus menonton TV, atau kemalasan untuk bangun dari tempat tidur. Nah, semua itu harus dicarikan jalan keluar atau dilawan sehingga kita tidak terhalang untuk bertemu Tuhan Yesus. Jadi, banyak kesibukan yang kita alami. Nah, jadi kita harus mencari jalan keluar supaya kita tidak malas untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kelanjutan cerita Zakheus mengajarkan kepada kita juga bahwa jika kita mencari Tuhan, ia tahu dan ia mau untuk singgah dan menumpang di hati kita sehingga kita mendapatkan sukacita yang besar karena Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, jadi Tuhan Yesus tahu kalau kita rindu sama Dia. Nah, bagaimana cara kita untuk kita datang kepada Tuhan, yaitu melalui doa, ibadah, tidak malas untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, tidak ada alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Jika kita mau sebagaimana Zakheus yang pendek, ia mau memanjat pohon agar bisa bertemu Tuhan. Semua kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita juga adalah kemampuan yang dapat kita pakai untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus seperti Zakheus, meskipun dia tubuh pendek, dia tidak kehilangan akal, tidak kehabisan akal untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia rindu untuk bertemu Tuhan Yesus dan caranya dia memanjat pohon yang tinggi. Meskipun ada kesulitan, tapi itu tidak menghalanginya untuk melihat Tuhan Yesus. Nah, kita harus sama seperti Zakheus yang terus mencari jalan keluar supaya kita tetap datang dan bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, rangkaian kejadian yang dialami Zakheus ini mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang baik berasal dari hati yang baik. Nah, hati yang baik yang mau mencari Tuhan mendatangkan usaha yang gigih untuk mendapatkannya. Dengan demikian, ada jalan keluar menghadapi semua yang menghadang. Nah, dan hati yang baik itu merupakan tempat di mana Tuhan mau menetap, yang darinya akan mendatangkan sukacita senantiasa. Jika ada sukacita di hati, akan mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Zakheus yang bersukacita mau membagikan kekayaannya kepada orang-orang miskin dan mengembalikan semua yang dicurinya 4 kali lipat. Nah, jadi dari cerita Zakheus ini juga mengajarkan kita bahwa sesuatu yang baik itu berasal dari hati kita. Nah, jadi kalau hati kita bersih, hati kita baik, nah itu akan terpancar dan kelihatan dari kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, amin untuk firman Tuhan. Jadi untuk firman Tuhan kali ini kita harus
ada kerinduan kita harus semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam situasi apapun, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, nah aktivitas pada minggu ini, nanti kalian gambar ya sebuah pohon, terus nanti di atasnya ada, pokoknya di pohon itu nanti ada orang yang manjat pohon, seolah-olah ada yang manjat pohon gitu, seperti cerita Zakheus ini. Pokoknya pohonnya carinya bikin yang setinggi-tingginya, yang besar juga, oke? Nah, untuk ayat hafalannya, apa kali ini? Nah, ayat hafalan kita terambil dari Yesaya 55 ayat Pasal 55 ayat 6. yaitu carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, ingat ya ayat hafalan kita Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Oke? Nah, sekarang kita menyanyi yaitu baca kitab suci. Nah, sekarang kita masuk ke doa syafaat dan doa persembahan. Yuk. Sebelum kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu mengucap syukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih karena saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah mandiri di rumah kami masing-masing. Biarlah ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami, kiranya Tuhan memberkati orang-orang yang kami kasih. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga rezeki. Bagi orang yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bagi orang-orang yang hidupnya berkekurangan akibat pandemi COVID-19 ini, gerakanlah hati banyak orang agar mau berbagi. Pada saat ini, kami juga akan memberikan persembahan syukur. Kami kumpulkan persembahan ini dengan sukacita sebab segala pemberian Tuhan telah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita ada saatnya untuk mengumpulkan persembahan kita. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku.
Nah, doa penutup dulu ya Kak. Yuk, kita lipat tangan yuk, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami mohon kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang sebelum mengakhiri ibadah kita menyanyi lagi Aku Anak Raja. Oke, nah ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.